Ternyata Nina adalah mutan yang bisa mengendalikan burung-burung. Nina membuat burung-burung itu menyerang polisi. Seorang polisi yang panik tidak sengaja melepaskan busur panahnya hingga menembus dada Nina dan Magna hingga tewas di tempat. Eric pun shock. Dia sangat terpukul melihat istri dan anaknya tewas di hadapannya. Selama ini dia berusaha menjadi mutan yang baik. Namun balasannya, manusia malah membunuh keluarganya. Eric pun menggunakan kalung milik Nina untuk membantai semua polisi yang ada di sana. Di tempat lain, Jin bermimpi buruk dan mengeluarkan kekuatan hingga menguncang bangunan sekolah. Semua orang pun panik. Charles lalu mendekati Jin. Charles melihat dinding kamar Jin melepuh akibat kekuatan Jin yang kuat. Charles kemudian masuk ke dalam alam sadar Jin. Di sana, Charles melihat Jin bermimpi tentang akhir dunia. Dengan susah payah akhirnya Charles berhasil membangunkan Jin. Charles menyuruh Jin tidak usah khawatir, karena dia hanya bermimpi. Namun Jin membantahnya. Menurut Jin itu adalah penerawangan masa depan. Jin merasa ada kekuatan gelap muncul di suatu tempat. Jan pun meminta maaf karena dia belum bisa mengendalikan kekuatannya. Charles menyuruh Jin untuk bersabar. Suatu hari nanti, Jin pasti bisa mengendalikan kekuatannya. Dan dia tidak perlu takut lagi. Han lalu melaporkan kalau mimpi buruk yang dialami Jin mungkin ada kaitannya dengan gempa bumi yang barusan terjadi. Hank dan Charles lalu masuk ke ruang Cerebro. Cerebro adalah alat yang bisa membuat kekuatan psychic Charles bisa menjangkau semua orang di seluruh dunia. Hank memberitahu sumber gempa barusan ada di Kairo, Mesir. Hank kemudian memasangkan helm Cerebro kepada Charles. Setelah Hank memasukkan koordinat, Charles memasuki pikiran orang-orang yang ada di Kairo. Hank lalu melihat Charles yang tersenyum. Ternyata di sini Charles menemukan Moira. Moira adalah mantan kekasih Charles. Namun Charles telah menghapus ingatan Moira tentangnya. Untuk melindungi Moira, Charles pun memutuskan untuk menemui Moira meminta info tentang gempa itu. Di tempat lain di Kairo, Ensabah Nur akhirnya melihat dunia luar. Dia sadar kalau saat ini dia bangin di rayap berbeda. Ensabah Nur lalu melihat seorang gadis mutan yang memiliki kekuatan menciptakan badai, yang bernama Storm sedang mencuri. Storm pun dikejar oleh orang-orang karena ketahuan mencuri. Di saat Storm terpojok, Ensabah Nur datang menolongnya. Ensabah Nur menggunakan kekuatannya untuk membunuh semua orang yang mengejar Storm. Storm pun membawa Ensabah Nur ke dalam rumahnya. Storm menunjukkan poster Raven mutan idolanya. Storm berkata kalau dia ingin menjadi kuat seperti Raven. Ensabah Nur lalu mendekati TV yang ada di sana. Dia menyedot informasi dari siaran televisi di seluruh dunia, sehingga dia tahu mengenai semua yang terjadi di bumi ini. Ensabah Nur kini tahu kalau saat ini, dunia dikuasai oleh manusia yang lemah. Ensabah Nur berniat mengembalikan dunia seperti dahulu kala, yaitu manusia tunduk kepada para mutan. Storm pun berkata kalau hal itu takkan mungkin. Ensabah Nur kemudian mengangkat Storm menjadi salah satu pengawalnya. Ensabah Nur memberikan kekuatannya pada Storm, membuatnya menjadi lebih kuat. Di tempat lain, Charles dan Alec mendatangi kantor Central Intelligence Agent. Charles menggunakan kekuatannya untuk menghentikan semua kegiatan manusia yang ada di sana, agar dia bisa masuk menemui Moira. Charles pun bertemu dengan Moira. Namun Moira kini hanya mengenal Charles sebatas sebagai kepala sekolah mutan saja. Charles pun meminta Moira memberitahu informasi mengenai gempa di Mesir. Awalnya, Moira menolak karena itu adalah informasi rahasia. Charles pun memanipulasi pikiran Moira, agar dia bisa bersedia memberitahunya. Moira kemudian mengambil dokumen mengenai Ensabah Nur. Moira percaya kalau Ensabah Nur adalah mutan pertama di dunia. Dia sudah hidup ribuan tahun lalu. Ensabah Nur selalu memindahkan rohnya ke tubuh mutan-mutan yang lain, agar dia bisa menyerap semua kekuatan mutan itu.
Di tempat lain, Raven mengajak Kurt menemui seseorang yang bernama Caliban untuk membuat password khusus mutan. Caliban mempunyai asisten bernama Pslotch, yaitu mutan yang bisa mengeluarkan pedang berwarna ungu dari tangannya. Di sini Caliban memberikan info mengenai Eric atau Magneto. Informasi terakhir, Eric terlihat di Polandia, membantai beberapa polisi yang telah membunuh istri dan anaknya. Raven pun kaget mendengar hal ini. Dia bergegas membawa Kurt pergi. Di sekolah mutan, Hank membuatkan kacamata khusus bagi Scott agar dia bisa membuka matanya tanpa menembakkan sinar plasma. Saat Scott membuka mata, orang pertama yang dia lihat adalah Jean. Scott pun menghampirinya untuk meminta maaf. Di tempat lain, Ensabah Nur dan Storm mendatangi Caliban untuk mencari informasi mengenai mutan-mutan terkuat. Caliban yang merasa ada yang aneh langsung mengeluarkan pistolnya. Namun Ensabah Nur merubah pistol itu menjadi pasir. Pslotch langsung mengarahkan pedangnya ke arah Storm dan Ensabah Nur. Ensabah Nur lalu berkata kalau dia bisa membuat Pslotch menjadi lebih kuat dari saat ini. Pslotch yang tertarik pun bersedia membantu Ensabah Nur. Pslotch membawa Ensabah Nur dan Storm menemui Angel. Mereka melihat sayap Angel yang terluka. Dengan kekuatannya, Ensabah Nur memperbaiki sayap itu, merubahnya menjadi sayap besi yang bisa digunakan sebagai senjata. Sementara itu, Raven kini tiba di sekolah mutan. Hank dan Raven dulunya adalah anggota X-Men yang bertugas melindungi bumi. Namun saat ini, Charles menginginkan semua mutan di sekolahnya hanya menjadi mutan biasa agar bisa berbaur dengan manusia. Namun Hank merasa kalau mereka perlu waspada untuk menghadapi hal terburuk. Hank berharap kedatangan Raven ini bisa meyakinkan Charles untuk membentuk X-Men kembali.